Selamat pagi semua. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan semuanya keadaannya sehat semua ya. Amin, Mbak. Hari ini aman keadaannya semua, sehat, walafiat, Alhamdulillah. nggak ada yang kurang tidur. Oke, Oke, jadi materi hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Jadi materinya berhubungan dengan masih tetap berhubungan dengan laporan keuangan ya. Jadi berhubungan dengan bagaimana sebuah UKM itu menganalisis laporan keuangannya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar akuntansi, terus pembukuan menggunakan aplikasi ya. Terus kita sekarang lebih ke sisi analisisnya ya. Ke sisi analisisnya yaitu bagaimana kita bisa memahami sebuah laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan itu bisa menunjukkan eh, sebuah usaha itu sedang berkembang atau tidak, atau laporan keuangan itu menunjukkan bahwa sebuah bisnis itu bisa ini ya, bisa menarik apa tidak, misalkan untuk investor kayak gitu ya. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas tentang, bentar saya share dulu, akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Bentar, share-nya gimana? Oke, ini. Oh iya, saya ingin nanyakan dulu. Yang kemarin kita kan sudah membahas tentang dasar akuntansi, kemudian kita mempelajari tentang aplikasi ya. Ya, kita kemarin aplikasi akuntansinya pakai Dilo. Kemudian kemarin tugasnya mencoba untuk membuat laporan akuntansi atau membuat pencatatan keuangan menggunakan aplikasi. Itu sampai seberapa? Sudah ada yang berhasil atau masih ada yang nol, atau kesulitannya di mana kemarin waktu mentoring? Ini saya ingin review dulu sebelum kita menganalisis laporan keuangan ya. Oke, atau mungkin saya survei aja ya. Coba saya tanya ke Mbak Namira Arafah. Iya, Pak. Ya, kemarin dari mencoba aplikasi keuangannya Dilo, apakah sudah bisa? Atau kalau ada kesulitan, kesulitannya di mana, Mbak Namira? Kalau untuk mengikuti yang PDF kemarin sudah bisa sih, Pak. Oke, kayak memasukkan daftar persediaan, pembelian, penjualan sudah. Sudah, Cetak laporan keuangannya sudah bisa ya. sudah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Mm. Terus Mas Fajar Nur Hidayat, Iya, Pak. ya, gimana kemarin nyoba aplikasi keuangannya? Sudah bisa? Sejauh ini aman-aman saja ya, Pak. Dari kayak masukin persediaan, terus kayak Mm-mm. yang apa transaksi pembelian bahan baku gitu yang kemarin Oke. cash gitu. Sejauh ini aman, Pak. Oh. Untuk UMKM yang didampingi Mas Fajar, usahanya di bidang apa? Bidang F&B, Pak. Oh, F&B, jadi cocok Iya, ya. iya. Ya, Jadi kalau lumayan sesuai. F&B itu nanti menggunakan yang assembling yang kemarin sempat dicontohkan. Ya. Iya, Pak. Kemarin juga menirukan apa yang Bapak contohkan. Oke, Mas Fajar. Kemudian coba saya tanya lagi ke Mbak Hawa Aulia Salsabila. Iya, Pak. Oke, kemarin bagaimana mencoba aplikasi akuntansinya sampai mana?
Dari aku udah ngikutin yang dari YouTube itu, Pak. Lihatnya yang di YouTube. Oh, yang Iya, kemarin waktu mentoring ya? Waktu mentoring. ngikutinnya di Ya, situ. sudah sampai mana? Berhasil transaksi apa aja yang udah dicoba? Yang penjualan sama pembelian. Sudah bisa. Iya, Laporan keuangan? belum sampai situ kayaknya, Pak. Oke, Baru yang pemasukan oke. yang itu yang jual sama beli. Ya harus dilihat dong laporan keuangannya. Kan nanti nggak tahu efeknya. Setelah jual sama beli berubah nggak laporan keuangannya? Harusnya gitu Oh, dong. yang di jurnal itu ya, Pak? Jurnal sama di daftar laporan. Hmm, Ya itu nanti Oke, silakan baik, dicoba. Pak. Ya, Oke, terus saya tanya ke Mas Reza Huzaifah. Mana Mas Reza Huzaifah? Halo Pak. Oke. Untuk saya jujur masih agak bingung sih Pak untuk inputnya, tapi kemarin udah bisa buat Hmm. apa namanya, buat buat akun yang di delete loh Pak. Hmm. Oke. Bingungnya tapi teknis ya, maksudnya tapi secara konsep memahami ya, Eh, Teknisnya aja Pak, masih kurang teknisnya bingung. aja. Ini Oh. soalnya UMKM-nya ini di bidang jasa Pak. Jadi Hmm. kemarin kan yang dicontohin di F&B kalau nggak salah. Jadi masih agak Oke. bingung sih itu. Ya, ya, ya. Ya, kalau jasa memang agak sedikit berbeda ya. Jadi barangnya itu tidak ada pembelian terus penjualan. Jadi hanya dijual aja barangnya ya. Barangnya hanya dijual aja, hanya jadi pendapatan. Barangnya itu item-item jasanya. Yang kemarin saya contohkan kan jasa apa itu, misalkan jasa desain, terus apa? Desain kartu nama itu ya. Desain undangan, desain logo itu kan contohnya untuk barang-barangnya dibuat produknya, kemudian biayanya ya nanti langsung kas keluar ya. Langsung lewat kas keluar gitu, Reza. Oke, dari eh, sedikit sampling tadi, kayaknya sudah mulai memahami ya kurang lebih ya, mungkin sekitar mungkin hanya sedikit yang ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, saya persilakan untuk didiskusikan di grup ya. Ya, di grup silakan biar yang teman-teman yang lain juga bisa melihat, oh ternyata kalau kasusnya seperti ini itu begini cara menyelesaikannya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ini yaitu analisis laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya materi yang kita pelajari kayak kemarin ya, akuntansi dasar itu harusnya dipelajarinya 1 semester gitu ya. Jadi wajar kalau misalkan ada yang istilahnya masih meraba-raba. Terus materi komputer akuntansi menggunakan software itu juga 1 semester harusnya. Tapi kita kemarin cukup 1 pertemuan dan mentoring. Kemudian yang materi hari ini, karena besok libur ya, ya besok tanggal merah, jadi nanti nggak ada mentoring ya. Besok nggak ada mentoring, jadi cukup materi disampaikan sekali ini aja. Nanti kalau ada yang kurang dipahami langsung didiskusikan di sini, gitu ya. Oke, di sini slide-nya nggak begitu banyak, mudah-mudahan nggak sampai 2 jam ya, kita sudah selesai membahas. Nah, yang pertama yaitu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Ya, di sini disebutkan kok tulisannya ke bawah gitu ya. Di sini adalah laporan keuangan, pengertiannya adalah sebuah informasi akuntansi, ya. Jadi di sini ada keywordnya atau kata kuncinya adalah akuntansi. Informasi akuntansi. Jadi kalau misalkan informasi yang tidak menggunakan data-data secara akuntansi, prinsip akuntansi, berarti bukan laporan keuangan. Ya, jadi intinya di sini adalah laporan keuangan itu harus disusun berdasarkan ilmu akuntansi. Yang apa? Informasi akuntansi yang apa? Yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan. Nah, seberapa besar penghasilan perusahaan, serta transaksi-transaksi ekonomi yang telah dilakukan perusahaan yang mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Nah, di sini informasi akuntansi itu adalah laporan yang diberikan oleh laporan keuangan secara utuh. Itu adalah informasi akuntansi. Sedangkan di sini kekayaan perusahaan itu kira-kira digambarkan dengan laporan keuangan apa? Kekayaan perusahaan. Kalau misalkan
di slide kan dijelaskan ada 3 laporan keuangan ya. Ada laporan neraca, ada laporan rugi laba, ada laporan arus kas atau aliran kas. Nah, kira-kira kalau yang menggambarkan kekayaan perusahaan laporan apa? Dikira-kira aja. Neraca, Pak. Neraca, Pak. Ya, neraca, benar ya. Neraca itu adalah menggambarkan laporan kekayaan perusahaan. Sedangkan kalau penghasilan digambarkan pakai laporan keuangan apa? Rugi Laba laba. rugi. Laba. Laba rugi ya, atau rugi laba. Kemudian transaksi-transaksi ekonomi digambarkan dengan apa? Aliran kas. Berarti kalau nggak neraca laba rugi ya aliran kas berarti ya. Jadi intinya itu 3 ini. Ini materinya memang saya buat simple sekali ya. Kalau misalkan di buku akuntansi yang lain mungkin ada lagi jenis-jenis laporan yang lain ya. Tapi mungkin jenis-jenis laporan yang lain itu terlalu advance untuk kelas UMKM ya. Di kelas UMKM aja itu tidak perlu laporan-laporan yang ribet gitu ya. Jadi hanya perlu laporan dasar saja. Dan saya kira neraca, rugi laba dan aliran kas itu sudah sangat cukup ya. Bahkan untuk EMKM ya, ada istilahnya UMKM, ada istilah entitas mikro kecil menengah, itu ada standar akuntansinya, itu tidak perlu aliran kas, hanya neraca dan laba rugi aja. Tapi di sini kita coba ketahui ada juga laporan yang namanya arus kas. Ya, jadi ada neraca, laba rugi sama aliran kas. Kita perlu tahu itu semua. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu neraca. Nah, neraca kalau dalam bahasa Inggris ya, itu disebut dengan balance sheet. Ya, jadi jangan bingung kalau misalkan ada istilah balance sheet. Ya, balance artinya seimbang, sheet lembaran gitu ya. Lembaran yang menunjukkan sesuatu yang seimbang. Maka kenapa kok disebut neraca? Neraca itu artinya apa sih bahasa Indonesia itu? Biasanya kita nyebut kata lainnya neraca apa? Timbangan. Nah, ya benar, timbangan ya. Umumnya kita nyebutnya timbangan atau apa? Istilah lainnya timbangan apa? Ya timbangan ya. Ya, timbangan badan, ada timbangan emas gitu ya. Nah, neraca itu biasanya timbangan yang kayak gini. Yang dia itu kayak lambangnya keadilan, tahu nggak? Lambangnya keadilan itu ya. Yang ada kanan sama kiri sama berat itu. Nah, itu biasanya kita sebut dengan neraca. Nah, di sini neraca ada pengertiannya ya, adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Di sini harus ada keywordnya suatu waktu tertentu. Ya, maksudnya apa suatu waktu tertentu? Nah, di neraca ini kita kemarin kan mengetahui ya ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Ya. Jadi neraca atau balance sheet ini dibuat per waktu tertentu. Misalkan kita buat neraca per akhir sekarang bulan apa? Mei. Akhir Mei. Maka saldo kasnya harus per akhir Mei juga. Saldo banknya harus per akhir Mei juga. Saldo hutangnya, kemudian total modalnya itu harus per akhir Mei semua. Jadi semua angka yang dituliskan di dalam neraca itu harus dalam satu waktu. Nggak boleh ya, misalkan kita mencatat asetnya, kasnya sekian, banknya sekian, tapi itu saldo per tanggal 1. Sedangkan hutangnya, saldonya per tanggal 30. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi yang perlu ditekankan, neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu saja. Ya, jadi ditentukan per 31 Mei. Ya, sudah per 31 Mei. Ya. Bahkan kita tidak boleh misalkan neraca itu saldo kasnya itu per 31 Mei pagi, kemudian sudah ada transaksi, saldo hutangnya menggunakan saldo hutang per 31 malam. Nah, nggak boleh juga. Ya. Jadi kita harus ada cut off-nya. Oke, laporan keuangan kita cut off setiap jam 12 malam. Jam 12 malam, nah itu saldonya di-download, dijadikan neraca. Gitu ya.
Masalah nanti ada pergerakan lagi, kita bukukan di bulan berikutnya. Ada juga yang cut off-nya kita cut off pagi. Transaksi yang terjadi siang ini kita bukukan di bulan berikutnya. Boleh saja seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan suatu waktu tertentu. Kemudian pengertian yang kedua, neraca memberikan gambaran aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada saat laporan tersebut disusun. Nah, ini sebenarnya sama ya, pada saat laporan tersebut disusun. Pada saat berarti satu waktu tertentu itu. Apa yang digambarkan? Yaitu aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Ya, jadi ketiga kelompok ini, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, kita kemarin sudah membahas ya bahwa untuk persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, atau sama dengan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, itu persamaan dasar akuntansi. Itu semua dituliskan dalam sebuah laporan yang disebut dengan neraca. Kemudian pengertian yang ketiga, penyusunan pos yang ada dalam neraca diurutkan berdasarkan likuiditas untuk aktiva. Ya, jadi aktivanya itu disusun berdasarkan likuiditas. Likuiditas itu yang paling cepat cair. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada checking account, saving account, petty cash. Nah, ini karena bahasa Inggris ya. Nah, checking account mungkin maksudnya kalau di bahasa Indonesia itu kas tunai. Saving account kas yang ada di bank. Petty cash kas kecil gitu ya. Account receivable ini piutang. Inventory ini persediaan. Prepaid insurance asuransi dibayar di muka. Nah, gitu ya. Itu istilah-istilah. Accumulated depreciation akumulasi penyusutan. Computer building land ini aktiva tetap gitu ya. Nah, itu disusun berdasarkan likuiditasnya. Jadi kalau misalkan kita ada uang tunai, ada saldo bank, kemudian ada deposito, maka nyusunnya uang tunai dulu, baru bank, baru deposito. Ya, karena apa? Uang tunai itu paling cepat liquidnya. Liquid itu kan cair ya, paling cepat cairnya. Kemudian tabungan bank, itu likuiditasnya setelah uang tunai. Baru deposito, karena deposito itu tidak bisa dicairkan setiap saat. Biasanya menunggu jatuh tempo. Kalau dicairkan tidak jatuh tempo, kena penalti kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan likuiditas. Kemudian yang nggak liquid lagi, misalkan barang, persediaan. Nah, persediaan barang di bawahnya, piutang misalnya, piutang dulu, terus persediaan barang, baru bawahnya aset-aset tetap, kendaraan, mobil, tanah, itu biasanya di aset bagian bawah. Karena dia likuiditasnya tidak cepat, kan harus dijual dulu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk aktiva berdasarkan likuiditasnya, untuk pasiva berdasarkan jatuh temponya. Ya, jadi di sebelah kanan kan ada liability dan equity. Misalkan ada hutang usaha, hutang pada bank, kemudian pinjaman lunak, kemudian ada hutang apa lagi. Nah, hutang yang paling cepat harus kita bayar itu ditaruh yang paling atas. Ya, yang jatuh temponya paling dekat itu taruh di atas. Kemudian semakin ke bawah hutangnya itu yang jatuh temponya semakin panjang. Jadi misalkan ada KPR, KPR itu kan kredit kepemilikan rumah. Misalkan kita KPR untuk kantor, bayarnya jangka waktunya 10 tahun, yaitu kita taruh yang bawah. Sedangkan hutang usaha yang kita harus mengembalikan dalam waktu dekat, ya, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, kita taruh di bagian atas. Nah, itu yang dimaksud dengan mengurutkan pasiva berdasarkan jatuh temponya. Kemudian laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca karena sisi aktiva dan pasiva jumlahnya itu harus sama. Nah, di sini kita lihat di contoh ini ya. Totalnya kan 177.000. Sebelah kanan juga 177.000. Nah, karena ini totalnya seimbang, total aset sama dengan total liabilities dan equity, karena dia sama maka disebut dengan neraca, karena
seimbang kanan dan kiri. Oke. Oke, dari sini kita berarti sudah memahami apa yang dimaksud dengan neraca ya. Oke. Kemudian dalam menuliskan neraca, kita mengenal ada dua jenis penulisan. Ya. Ada yang disusun secara tingkat, Nah, ini nyebutnya itu, oh ini saya belum saya tulis ya. Saya tulis di chat ya. Bahasa Indonesia biasanya nyebutnya staffel atau kalau bahasa Inggrisnya staffel, staffle gitu. Nah, yang sebelah kiri itu dengan metode bertingkat. Jadi atasnya aset, bawahnya ada kewajiban atau ekuitas, ada kewajiban atau liabilitas dan ekuitas atau modal. Nah, totalnya dari total aset di sini harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Nah, ini adalah neraca metode Staffel, ya. Staffel. Ya. Kemudian ada neraca yang disusun secara kanan kiri seimbang, seperti yang sebelah kanan itu disebut dengan saya ketikkan ya. Nah, yang sebelah kanan itu disebut dengan skontro. Ya. Yang jurusan akuntansi siapa? Benar nggak ya? Di kampus juga dipelajari Staffel sama skontro. Siapa nih yang jurusan akuntansi di kelas pagi? Kok nggak ada yang ngaku ya? Atau yang pernah belajar ekonomi? Masih ingat pelajaran ini? Atau sudah lupa? Oke, nah kalau yang sudah lupa sekarang sudah ingat ya? Atau yang belum tahu sekarang sudah tahu ya? Oh ya, Mas Sultan bukan saya ya. Ya tahu Mas, bukan Mas Sultan. Oke. Nah, sekarang kita tahu. Nah, jadi kalau misalkan nanti membaca laporan keuangan terus bentuknya kayak yang sebelah kiri, nah kita sudah tahu, oh ini disusun pakai metode Staffel. Nah, kita punya kata kunci agar orang mengira kita ahli di bidangnya gitu ya. Oh, ini dibikin skontro saja. Nah, gitu. Nah, itu biasanya kata-kata yang kita gunakan kalau kita jadi konsultan. Nah, agar kita kelihatan ahli ya, meskipun ya tahunya cuma itu gitu. Nah, kan kita jadi ini ya konsultan digitalisasi, jadi harus tahu kata-kata kuncinya. Nah, kalau nyebut neraca itu istilahnya newbie gitu ya, agar keren nyebutnya balance sheet. Oh, kelihatan belajar akuntansinya di luar negeri. Nah, kayak gitu. Terus nyebut aset gitu, jangan aktiva. Kalau aktiva kelihatan Indonesia banget. Ya, jadi aset gitu. Bukan kewajiban tapi liabilities. Ya. Nah, bukan modal tapi equities. Nah, itu ya maca ahli ya. Penting itu kalau jadi konsultan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, akan saya kasih banyak istilah-istilah agar kelihatan ahli ya. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi ada yang nyebutnya profit and loss atau PNL ya. Tapi kalau yang orang akuntansi luar negeri itu nyebutnya income statement. Ya, jadi kalau kita tahu kalau nyebut laporan laba rugi, oh itu belajarnya masih tingkat SMA atau S1. Kalau sudah income statement itu sudah jurusan akuntansi gitu ya. Nah, atau nyebutnya profit and loss. Profit and loss ya sama kayak PNL itu sebenarnya bahasa Indonesia yang di bahasa Inggriskan. Profit and loss gitu ya. Dari laporan laba rugi. Tapi sebenarnya istilah dari luar negerinya, istilah akuntansi aslinya itu income statement ya. Laporan rugi laba atau laba rugi. Nah, di sini pengertiannya adalah ringkasan profitabilitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Ya. Jadi ada bedanya dengan neraca ya. Kalau neraca itu jadi sejak perusahaan itu berdiri
sampai sekarang itu saldonya akan nyambung terus. Itu neraca. Tapi kalau laporan rugi laba atau income statement itu hanya dalam periode. Misalnya gini, ini laporan laba rugi tahun ini. Maka laporan laba rugi tersebut dihitung mulai dari 1 Januari sampai sekarang. Misalkan sekarang per 31 Mei. Ya sudah hanya 1 Januari sampai 31 Mei aja. Itu disebut dengan laporan rugi laba tahunan. Ini laporan rugi laba bulanan saya, maka itu hanya dihitung mulai dari 1 Mei sampai dengan sekarang tanggal 31 Mei. Nah, jadi untuk laporan laba rugi itu dalam periode tertentu saja. Ya, bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 1 kuartal. Ya, kuartal itu per 3 bulanan. Kuartal itu per 3 bulan. Ya, jadi kuartal itu jangan, kuartal kan artinya 4 ya. Bentar. Kuartal Q1, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kayaknya kalau kuartal itu per 3 bulanan ya. Karena 1 tahun itu dibagi 4 gitu loh. 1 tahun itu dibagi 4. Nah, kuartal pertama berarti dari bulan 1 sampai bulan 3. Kuartal kedua dari bulan keempat sampai dengan bulan ke-6. Kuartal ketiga dari bulan ke-7 sampai dengan bulan 9. Kuartal keempat dari bulan 10 sampai dengan bulan 12. Ya, biasanya seperti itu. Laporan keuangan bisa per tahun, bisa tahunan, bisa bulanan, ataupun satuan yang lain. Nah, laporan rugi laba atau income revenue ini menunjukkan penghasilan. Ya. Kalau pendapatan itu biasanya bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya itu revenue. Jadi kalau ada istilah revenue dengan pendapatan itu sama ya. Kemudian dengan biaya-biaya atau expenses. Nah, jadi ada istilah dua ya, ada istilah cost dengan expense. Ya, kalau cost itu biasanya expense itu kita nyebutnya biaya. Ya, jadi kadang ada yang artikan cost itu juga biaya ya, sama aja sebenarnya. Tapi kalau bedanya apa ya? Kalau cost itu biasanya, nah di sini ada contohnya ya. Nah, cost di sini adalah cost of goods sold. Ya, cost of goods sold. Kelihatan ya di sebelah kanan itu ada COGS. Ada yang tahu COGS ini apa artinya di bahasa Indonesia? Cost of goods sold. Ya. COGS itu dalam bahasa Indonesia itu artinya HPP. Ya. Nah, kita kemarin tugas pertama di keuangan kan menghitung HPP ya. Waktu diajar oleh Pak Alan, ya diajari menghitung HPP. Nah, istilah HPP itu Indonesia banget. Kalau kita ingin jadi expert, kita menghitung COGS-nya. COGS juga salah ya. COGS ya. COGS, cost of goods sold. Ya, itu nama adalah HPP ya. Nah, cost itu berhubungan langsung dengan operasional. Sedangkan expenses itu biaya-biaya yang menyertai, ya, yang di bawah ini ya. Ada biaya iklan, ada biaya public relation, ada marketing website, ada depreciation, ini penyusutan, electricity, biaya listrik, insurance, biaya asuransi, rent expense, biaya sewa, wage and salaries, biaya gaji dan upah. Ya. Apa bedanya wage and salaries? Apa bedanya wage sama salary? Ada yang tahu? Ada wage, tulisannya wage, sama salary, SALARY. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, wage itu artinya upah, salary artinya gaji. Ya, jadi kalau kita membayar seseorang berdasarkan pekerjaannya yang dikerjakan saja, itu namanya upah. Misalkan kita manggil tukang cleaning service, ya membersihkan gitu ya. Dia dibayar per kedatangan, maka itu wage, ya upah. Tapi kalau salaries, nah kita sudah kontrak ke karyawan,
kemudian dia kerja selama sebulan, nanti digaji sekian. Ya, dikasih kerjaan, nggak dikasih kerjaan, ya dia akan tetap mendapatkan jumlah yang sama. Itu namanya salary. Ya. Kemudian ada financial expense, ada bad debt. Ya. Bad debt ini maksudnya hutang yang tidak tertagih. Gitu. Oke, ini adalah income statement, laporan laba rugi. Kita sudah tahu ada balance sheet, ada income statement. Nah, selanjutnya ada laporan aliran kas atau arus kas. Bahasa Inggrisnya apa ini? Laporan aliran kas atau arus kas? Ada yang tahu? Ya, benar. Cash flow. Ya. Cash flow. Ya. Atau aliran kas. Cash flow statement biasanya. Nah, cash flow statement adalah laporan yang memuat aliran kas yang berasal dari 3 sumber aktivitas. Jadi kan ketika kita menjalankan usaha, uang itu kan bergerak ya. Uang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, bertambah dan berkurangnya uang itu atas kegiatan apa? Itu dibedakan. Ya, ada uang itu bisa bertambah dan berkurang atas kegiatan operasional atau operasi perusahaan. Bisa juga atas kegiatan investasi. Bisa juga atas aktivitas finansial. Nah, di sini ada poin yang penting kita harus ketahui bahwa neraca dan laba rugi disusun metode accrual, sedangkan arus kas hanya mencatat aliran kas secara nyata. Nah, di sini perlunya arus kas itu kenapa? Karena laporan laba rugi itu dicatat secara accrual. Maksudnya accrual itu apa? Misalkan kayak gini, barang, kita jual barang, harganya, kita punya barang, COGS-nya, cost of goods sold-nya, itu HPP-nya itu 500.000. Kita mampu menjual harganya 750.000. Maka kita membukukan keuntungan berapa? 250.000 kan ya. Tapi kalau klien itu bayarnya masih mundur, ya, bayarnya masih dibayar nanti, di neraca dan laba rugi sudah tercatat apa belum? Di neraca dan laba rugi sudah tercatat apa belum? Jadi barang itu harganya 500.000, sudah terjual, ya harganya 750.000, tapi oleh pelanggan dibayar secara piutang. Jadi tidak tunai. Nah, di neraca dan laba rugi sudah tercatat apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, benar, sudah ya. Ya, persediaan sudah berkurang, pendapatan sudah bertambah, piutang bertambah, ya. Secara neraca dan laba rugi, perusahaan membukukan keuntungan. Ya, tapi secara tunai, kasnya, secara nyata, kasnya belum diterima ya. Nah, untuk melihat hal-hal yang seperti itu, maka tidak cukup hanya laporan laba dan rugi aja. Tidak cukup laporan neraca saja, maka harus ada laporan arus kas. Ya, karena bisa saja cash flow-nya ini jelek, meskipun membukukan keuntungan tinggi. Misalkan membukukan keuntungan tinggi, wah keuntungannya meningkat 300%, tapi ternyata semua pelanggannya bayar mundur. Dan setelah dilihat laporan kasnya, ternyata nggak ketagih ini, banyak yang tidak ketagih. Terlihat dari laporan kasnya, aktivitas operasionalnya kecil sekali. Ya, berarti ini kemungkinan perusahaannya itu jual-jual aja, tapi belum berhasil nagih piutang. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, itu makanya selain laporan neraca dan laba rugi, perlu laporan arus kas. Nah, kemudian laporan rugi laba memasukkan pos depresiasi ya, untuk menghaluskan pengeluaran modal yang terlalu besar. Nah, jadi kalau di dalam laporan laba rugi, ya, misalkan kayak gini, kita baru membuka bisnis, ya,
perlu mesin produksi. Taruhlah kita jasanya produksi apa misalnya, produksi keripik buah misalnya. Keripik buah itu perlu beli air fry atau deep frying yang harganya mahal, misalkan harganya 100 juta. Nah, kalau kita menuliskannya di laba rugi, 100 juta itu tidak jadi biaya secara langsung, tapi dihaluskan. Dihaluskan maksudnya apa? 100 juta jadi aset, kemudian disusutkan selama 10 tahun. Setahun biayanya 10 juta, tahun kedua biayanya 10 juta, tahun ketiga biayanya 10 juta, sampai tahun ke-10 sampai biayanya habis. Nah, ketika kita menuliskannya di laporan laba rugi, seakan-akan pada tahun itu biayanya hanya 10 juta. Padahal realnya kita sudah keluar uang 100 juta. Nah, untuk melihat pengeluaran 100 juta itu, dilihatnya di laporan arus kas atau laporan cash flow. Ya, tapi kalau beli alat berarti itu cash flow untuk aktivitas apa kira-kira? Aktivitas operasional, investasi, atau finansial? Kalau beli alat untuk produksi, kira-kira aktivitas apa itu? Operasional, Pak. Beli alat. Nah, kalau beli alat itu aktivitas investasi. Ya. Kas keluar yang berlawanan dengan aktiva tetap itu adalah aktivitas investasi. Ya. Kemudian kalau kita mendapatkan uang berdasarkan hutang, hutang ke bank atau kita membayar hutang ke bank, itu aktivitas finansial. Ya, kalau aktivitas operasional itu pembelian bahan baku, penjualan, gitu ya. Itu operasional. Ya, jadi pembelian, penjualan itu operasional, investasi itu pembelian aset, aktivitas finansial itu berhubungan dengan hutang. Ya, itu gambaran gampangnya, gitu ya. Nah, laporan arus kas disusunnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah jenis-jenis transaksinya ya. Nah, operasional itu contohnya penjualan, pendapatan lainnya. Kemudian kalau membayar hutang lancar, membayar biaya produksi, membayar biaya operasional. Nah, kayak gini ya. Kalau investasi itu transaksinya apa saja? Kalau kita beli properti, beli tanah, beli peralatan, mengurus hak paten, aset tidak berwujud misalnya ya. Itu adalah aktivitas investasi. Entah kita membeli atau kita menjual. Kalau pendanaan atau finansial, itu misalkan kita hutang bank, ya, hutang yang jangka panjang gitu ya. Kalau yang operasional ini hutang lancar, maksudnya hutang ke supplier itu loh. Kita beli barang, bayarnya mundur, tapi minggu depan kita sudah bayar, itu hutang lancar, ya. Atau hutang jangka pendek gitu ya. Kalau hutang bank, surat hutang saham, ini kan hutang yang jangka panjang, yaitu masuknya ke arus kas di bagian pendanaan atau finansial. Tapi kayaknya kita lebih baik pakai istilah ini aja ya, operasional, investasi, dan pendanaan. Jangan menggunakan finansial. Ya, jadi ada 3 kelompok besar aliran kas. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini misalkan arus kas kegiatan operasional, laba bersihnya sekian. Nah, laba bersih itu kan operasional ya. Kemudian piutang usaha, hutang usaha, beban penyusutan. Nah, ini operasional ya. Kemudian investasi ada pembelian tanah. Kalau pendanaan atau finansial itu misalkan ada obligasi, ada pembagian dividen gitu ya. Itu ini aliran kasnya. Sehingga di sini kita bisa tahu aliran kas awal tahun 215 juta, kas akhir tahun 330 juta. Nah, mengalami kenaikan kas 115 juta. Kenaikan kasnya itu dari mana? Karena ada kenaikan obligasi, ada kenaikan utang usaha, ada beban penyusutan, gini ya. Ini yang mengurangi. Ini bentar, ini beban penyusutan kok kas ya? Aneh ini. Beban penyusutan itu harusnya non kas. Ya, ini kenapa beban penyusutan kok masuk sini? Oke, kita abaikan beban penyusutan ya.
Terus yang sebelah kanan ini contoh arus kas yang di-generate otomatis oleh sistem ya. Jadi kalau kita menggunakan software itu biasanya arus kas itu otomatis, termasuk juga neraca dan laba rugi itu juga otomatis. Jadi kita nggak perlu membuat secara manual. Makanya kita kemarin belajar menggunakan software akuntansi. Oke, itu tadi ya. Laporan keuangan kita sudah mengetahui ada neraca atau balance sheet, ada laporan laba rugi atau income statement, kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement. Oke, dari 3 laporan keuangan itu mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sambil saya minum dulu. Ada pertanyaan dari Mbak Niluh Putu? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Kalau saya tanya ke Mas Rama Maulana, cukup jelas Mas Rama? Ada pertanyaan? Halo Mas Rama, Iya Pak, sudah cukup jelas. cukup jelas. Mbak Erni Fitria, cukup jelas? Jelas Pak, masih belum ada pertanyaan. Oke. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis laporan keuangan itu, maka kita sekarang belajar untuk menganalisis, ya, menganalisis. Ya, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang apa namanya, yang nanti akan membantu UKM dalam mengembangkan usahanya, kita harus memiliki kemampuan analisis laporan keuangan. Ya. Jadi ketika kita disodori laporan keuangan, kita bisa membaca. Ya. Kemudian dengan membaca tersebut, kita bisa mengetahui, oh ternyata perusahaan ini lagi di ujung tanduk. Gitu. Oh ternyata perusahaan ini memiliki potensi yang besar. Nah itu bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Nah, itu oleh karena itu kita perlu belajar tentang analisis laporan keuangan. Di sini ada pengertian ya, analisis laporan keuangan adalah kegiatan mengidentifikasi dan menilai suatu laporan keuangan pada tahun berjalan maupun membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi analisis laporan keuangan itu bisa jadi hanya melihat tahun ini aja, tapi idealnya ya analisis laporan keuangan itu dengan membandingkan di tahun sebelumnya. Karena kalau misalkan usaha itu baru berjalan, ya mungkin laporan keuangannya ya hanya 1 tahun itu. Tapi kalau usaha itu lebih dari 2 tahun, lebih dari 1 tahun, ya, maka akan ada 2 laporan keuangan, laporan tahun ini dan laporan tahun lalu, yang itu menunjukkan perkembangannya. Ya, jadi sudah make sense ya. Jadi kita nggak bisa mengetahui laporan keuangan dari 1 tahun berjalan aja. Makanya biasanya kayak perbankan, kemudian lembaga-lembaga pemberi dana yang lain itu nggak bisa memberikan bantuan modal untuk usaha yang baru berjalan. Ya, itulah logikanya seperti itu. Karena apa? Kalau yang baru berjalan belum diketahui kan ya pergerakannya. Jadi misalkan gini, kita mau memulai sebuah bisnis, bilangnya, oh saya ya susah nggak dapat bantuan modal. Ya, makanya harus jalan dulu setahun, 2 tahun. Nah, punya laporan keuangan yang bisa di-compare. Nah, kalau itu usahanya berkembang, kita tinggal mengajukan itu ke perbankan atau ke lembaga yang lain. Ini loh, saya sudah punya usaha. Dengan laporan keuangan ini menunjukkan bahwa usaha saya berkembang. Saya layak untuk dapat bantuan modal. Ya, atau kita ke investor. Kita mengajukan. Kalau misalkan kita baru ide, ya, kemungkinan investor itu jarang ya, kecuali memang dia seorang angel investor ya, investor malaikat gitu. Makanya kalau startup itu baru presentasi proposal aja, kemudian didanai, dinamakan angel investor. Karena apa? Dia seperti malaikat, menjadi penolong ya. Uang usahanya belum jalan,
belum tentu menguntungkan, udah dikasih modal. Nah, idealnya seorang investor itu akan melihat laporan keuangannya, dianalisis. Oh, dari tahun kemarin dengan tahun ini meningkat nggak keuntungannya, gitu ya. Bagus nggak laporan keuangannya, ini analisisnya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan. Nah, alat untuk menganalisis itu ada 3. Ada analisis secara horizontal, analisis secara vertikal, dan analisis secara rasio. Ya, jadi ada 3 alat analisis. Nah, ini tidak semua tidak semua mungkin di prodi akuntansi pun mungkin baru mempelajari ini di semester akhir ya, analisis laporan keuangan. Tapi kita pelajarin aja ya. Yang penting kita tahu ya. Masalah nanti pendalamannya kita nanti akan cari literatur lagi lebih banyak atau kita diskusi. Tapi sebenarnya saya akan mencoba menjelaskan secara mudah ya. Jadi secara gampangnya analisis horizontal itu adalah analisis tren yang merupakan teknik evaluasi serangkaian data laporan selama periode waktu tertentu. Ya, tujuannya analisis horizontal itu garis apa sih? Horizontal itu garis mendatar atau garis ke atas ke bawah? Garis berdiri. Mendatar, Pak. Mendatar, ya. Mendatar itu kita anggaplah gampangnya gini, ada laporan keuangan tahun 2020, ada laporan keuangan 2021, ada laporan keuangan 2022. Dari ketiganya itu kita bandingkan. Nah, itu yang disebut dengan analisis horizontal. Ya, serangkaian periode waktu tertentu. Kegunaannya menghitung kenaikan atau penurunan dari 2001, dari 2020 ke 2021 naik apa turun, dari 2001 ke 2002 naik atau turun, ya. Kemudian naik dan turunnya itu diungkapkan dalam prosentase. Misalkan omset 2020 50 juta, omset 2021 55 juta, omset 2022 apa istilahnya 60 juta. Maka kenaikannya ya ini naiknya sama-sama 5 juta kan ya. Dari 55 ke dari 50 ke 55 ke 60. Ya. Secara nilai naiknya sama dari 2020 ke 2021 naik 5 juta omsetnya. Dari 2021 ke 2022 naik 5 juta. Tapi secara persentase berbeda. Ya. Kalau yang dari 2020 ke 2021 dari 50 juta ke 55 juta naiknya 10%, benar ya? Ya, 10% dari 50 juta kan 5 juta. Ya, kalau naik dari 50 ke 55 maka naiknya adalah 10%. Tapi dari 55 juta ke 60 juta sama-sama naik 5 juta tapi secara persentase beda. Karena 5 juta itu tidak sampai 10%-nya dari 55 juta. Ya. Kalau dihitung mungkin anggaplah 9%. Ya. Jadi secara nominal dia naiknya memang tetap, tapi secara persentase naiknya menurun. Ya, seperti itu ya. Itu analisis horizontal. Contohnya seperti ini. Ini rumusnya ya. Ya, nilai rumusnya. Jadi menghitungnya itu adalah nilai tahun berjalan dikurangi nilai tahun dasar dibagi dengan nilai tahun dasar. Ya, jadi misalkan omset tahun ini 55 juta. Omset tahun kemarin 50 juta. Maka menghitungnya 55 dikurangi 50 sama dengan 5 per 50. Ya, 5 per 50 sama dengan 1 per 10 sama dengan 10%. Kayak gitu ya. Itu menghitungnya. Terus contohnya seperti ini. Nah, yang atas itu adalah omsetnya. Ya, omsetnya dari tahun 2014 19.860 euro. Itu lambangnya euro ya benar ya. Kemudian 2013 19.903 euro. 2012 18.781 euro. Nah, ini menghitungnya, ini menuliskannya dari kanan ke kiri ya. Ya, jadi jangan kita terkecoh dengan
kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita lihat yang paling kecil ke yang paling besar tahunnya. Nah, jadi di sini kita menghitung pertambahannya, maka dasarnya kan 2012. 2012 itu kita anggap 100%. Ya. 2013 naik dia dari 18.781 ke 19.903. Ngitungnya bagaimana? 19.903 dikurangi 18.781, hasilnya dibagi dengan 18.781. Pasti ketemu 6%. Ya, makanya di sini di 2013 omsetnya 106%. Kita tahu pertambahannya. Ya, kemudian di tahun 2014 ya. Ini karena dalam hubungan periode dasar 2012 ya, maka ngitungnya 19.860 dikurangi 18.781 ya. Hasilnya dibagi dengan 18.781. Ya. Karena ini kita menghitungnya ke periode dasar ya. Jadi dikurangkan dengan angka periode dasar. Nanti di sini kita bisa tahu bahwa kenaikan di tahun 2013 6%, kenaikan di tahun 2014 5,7% terhadap periode dasar. Ya. Tapi bisa juga ini tidak berdasarkan periode dasar. Ya. Kita bisa menghitungnya menggunakan 2013. Jadi 19.860 dikurangi 19.903. Nah, kalau 2014 dikurangi dengan 2013 jelas minus ya ini ya. Ya, karena lebih rendah. Ya, lebih rendah. Nah, ini salah satu metode dalam penulisan ya. Jadi kalau misalkan kita hubungannya itu antar tahun 2012 ke 2013, 2013 ke 2014, maka di angka 2014 ini akan terjadi penurunan. Nah, akuntannya ini cerdik. Dibuatlah cara pembukuan ya. Di sini dituliskan dalam hubungan untuk periode 2012. Jadi seakan-akan naik terus ya. Nggak pernah minus ya. Padahal sebenarnya ini 2014 ke 2013 ini menurun ya. Kalau jeli kita bisa tahu. Tapi kenapa kok ini tetap 105%? Karena di sini dalam hubungan periode dasar 2012. Nah, ini ngetrik aja. Ya, jadi kalau orang ngelihat sekilas, oh ini naik terus ini perusahaannya. Padahal sebenarnya dia mengalami penurunan di 2014. Ya. Itu yang disebut dengan analisis horizontal. Jadi kita membandingkan antar tahun. Bisa juga kita bandingkan antar bulan ya. Januari, Februari, Maret dibandingin. Itu juga analisis horizontal sama aja. Nah, selanjutnya ada analisis vertikal. Ya, disebut juga common size analysis. Adalah teknik untuk mengungkapkan setiap pos pada laporan keuangan yang merupakan persentase sebuah nilai dasar. Oke, langsung contoh aja. Jadi, kita membandingkan dari satu laporan keuangan saja. Kalau tadi analisis horizontal memerlukan laporan keuangan beberapa tahun atau multi-years, kalau analisis vertikal cukup keuangan dalam satu periode saja. Jadi, misalkan seperti ini ya. Ini adalah neraca laporan keuangan per tahun 2014 dan 2013. Ya. 100%-nya itu dihitung dari mana? Dihitung dari total aset atau total ekuitas dan liabilitas. Ya, itu 100%. Ya. Kemudian total aset 100% itu ya terdiri dari apa? Terdiri dari 59% aset lancar, 39,7% aset tetap, 1,1% aset tak berwujud. Nah, gitu membacanya. Ya, jadi kita menganalisis hanya dari satu jenis laporan keuangan aja. Sebenarnya ini tanpa tahun 2014, analisis vertikal 2013 sudah bisa kita analisis. Kemudian misalnya dari total pasiva atau ekuitas dan liabilitas 100% terdiri dari apa? Terdiri dari liabilitas tidak lancar 31,2%, liabilitas lancar 19,0%, modal saham 16%, labanya 32%. Nah, di sini kita memahami ya,
bahwa hanya dari satu jenis laporan keuangan saja kita bisa melakukan analisis vertikal. Kita lihat prosentasenya. Nah, prosentase ini memudahkan ya, memudahkan ketika kita melakukan analisis horizontal. Misalkan setelah kita lakukan analisis vertikal, kita sekarang lakukan analisis horizontal antar 2014 dan 2013. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa laba tahun 2013 yaitu 32,9%. Laba tahun 2014 39,7%. Langsung kelihatan naik ya. Naiknya berapa persen kita tahu. Ya. Kemudian kita lihat nilai hutangnya. Hutangnya dari tahun 2013 31,2%. Ya. Oh sorry, totalnya langsung total aja. Hutangnya 50,2%. Ya. Kemudian di tahun 2014 hutangnya 45,3%. Berarti menurun, hutangnya menurun. Berarti ada kemampuan untuk bayar hutang. Kemampuan untuk bayar hutangnya turun dari 50 ke 45%. Berarti menurun 5%. Ada penurunan hutang 5%. Dari penurunan hutang 5% itu terdapat kenaikan laba dari 32,9 atau kita bulatkan 33% ke 39,7 kita bulatkan 40%. Dari 33 ke 40%, maka labanya naik 7%. Laba naik 7%, hutang turun 5%, menunjukkan bahwa apa? Bahwa perusahaan ini untung gitu ya. Ya, perusahaan ini secara bisnis itu bagus. Karena apa? Mampu membayar hutang. Kemudian prosentase labanya itu naik mengimbangi dari pembayaran melebihi dari penurunan hutangnya. Kayak gitu. Nah, berarti bisa jadi kalau kita di tahun itu tidak perlu bayar hutang, keuntungan kita bisa 12% ya, kenaikannya. Gitu. Nah, itu cara analisis vertikal dikombinasi dengan analisis horizontal. Nah, jadi sudah bisa dipahamin ya, ada analisis horizontal, ada analisis vertikal. Ini kita melakukan analisis vertikal dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Analisis vertikal juga bisa dilakukan dengan laporan laba rugi. Ya, tapi bedanya kalau laporan neraca 100%-nya itu adalah total aset atau total ekuitas dan liabilitas. Kalau laba rugi 100%-nya itu dari penjualan neto. Nah, dari total omset. Ya, dari total omset itu 100%-nya. Sorry. Ya, total omset bersih. Ya, omset bersih itu apa? Omset bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan kalau ada retur atau tunjangan ya. Tunjangan di sini yang dimaksud adalah kayak insentif gitu ya, insentif marketing gitu ya, insentif marketing tunjangan. Nah, itu penjualannya kalau misalkan retur dan insentif marketing sudah kita kurangkan saat membukukan omset, maka langsung dari omset saja. 100%-nya itu dari omset. Nah, kemudian dari omset 100% itu, HPP-nya berapa persen? Di sini beban pokok penjualan ini HPP ya. HPP-nya 62%. Dari omset 100%, HPP-nya 62%, kita membukukan laba bruto 38%. Ini yang 2013 ya yang saya baca ya. Kemudian dari omset 100% itu 11% ada beban penjualan, ada 5,9% administrasi, sehingga total beban operasinya 17,4%. Kemudian ada pendapatan yang lain, pendapatan operasinya 20,5%, yaitu dari 37% laba bruto dikurangi beban operasional, sehingga pendapatan operasional 20,5%. Kemudian dikurangi biaya lain-lain, ya, sehingga pendapatan sebelum pajaknya 18,9%. Kemudian kena pajak 7,5%. Akhirnya laba netonya, laba bersihnya 11,4%. Nah, 11,4%, 208.500 ini dari
1.837 ya, 1.837.000. Laba bersihnya 208.500. Ini 11,4%. Nah, itu cara melakukan analisis ya. Kemudian hasil analisis vertikal bisa kita kombinasikan dengan horizontal. Kita bandingkan 2013 dengan 2014. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis vertikal. Oke, dari yang analisis horizontal dan analisis vertikal, apakah ada pertanyaan? Intinya yang horizontal itu antar tahun, kalau yang vertikal itu dalam 1 tahun itu, ya dibandingkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Bisa dari laporan neraca maupun laporan laba rugi. Bisa juga dari laporan arus kas ya. Jadi laporan arus kas kayak gini yang tadi sudah ada. Nah, ini kita jadikan prosentase juga bisa. Ya, agar kita bisa tahu perkembangannya. Oke, kita sudah pelajari analisis vertikal, analisis horizontal. Sekarang analisis rasio. Nah, ini yang agak advance ya, analisis rasio ini. Jadi secara yang kita ketahui ya, yang digunakan di laporan keuangan secara umum ada 3 ya. Ada analisis, ada rasio likuiditas, ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas. Nah, di sini ada masing-masing rasio ini ada yang concern beda-beda ya. Misalkan kreditur jangka pendek seperti bank ya. Bank itu kan kalau kita hutang ke bank harus bayar tiap bulan kan. Nah, maka yang diperhatikan itu adalah rasio likuiditas. Nah, bank itu kan kalau kita mengajukan pendanaan, kemudian ingin di-approve, maka laporan keuangannya rasio likuiditasnya harus bagus. Ya. Tapi untuk misalkan kreditur jangka panjang, ya seperti surat hutang, ya obligasi, yang dia itu ngasih hutang sekarang, tapi bayarnya nggak perlu diangsur per bulan obligasi itu ya. Jadi setelah setahun baru dibayar dengan bunganya. Nah itu dia melihat bukan likuiditas tapi profitabilitas dan solvabilitas. Ya karena dia nerimanya 1 tahun, nggak memerlukan pembayaran bulanan. Pun demikian dengan pemegang saham. Ya kalau kita misalkan mau beli saham perusahaan, ya misalkan kita mau trading saham gitu ya, kemudian beli saham, yang kita lihat itu bukan rasio likuiditas, tapi profitabilitas dan solvabilitas. Nah, itu yang kita lihat. Nah, sekarang kita pelajari apa sih likuiditas, apa sih profitabilitas, apa sih solvabilitas. Nah, sebelum ke rasio-rasio itu, kita pengertian dulu rasio keuangan. Ya, rasio keuangan secara umum itu disebut instrumen analisis prestasi perusahaan, ya, yang menjelaskan berbagai hubungan indikator keuangan. Jadi rasio-rasio itu bisa dijadikan indikasi. Kalau rasio likuiditasnya bagus, maka perusahaan ini liquid, ya, memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Atau misalkan rasio profitabilitasnya tinggi, maka perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mengubah modal menjadi keuntungan. Ya. Nah, kayak gitu ya, ada menjadi indikator keuangan. Dan ini juga menunjukkan prestasi operasi di masa lalu. Nah, dan membantu menggambarkan tren pola perubahannya. Sehingga menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan. Jadi laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, kemudian diinterpretasikan. Ya, rasio likuiditasnya berapa, rasio profitabilitasnya berapa, rasio solvabilitasnya berapa, itu menjadi laporan keuangan yang utuh berdasarkan analisisnya. Jadi kalau misalkan kita diminta, tolong analisis laporan keuangan ini. Nah, kita gimana analisisnya? Ya dihitung aja rasionya. Oh, berdasarkan analisis kami,
rasio likuiditasnya sekian, profitabilitasnya sekian, solvabilitasnya sekian. Nah, itu. Nah, sekarang kita pelajari mendetil satu persatu. Nah, kita mulai dengan rasio likuiditas. Nah, di sini pengertiannya, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Jadi seperti bank tadi ya, bank tadi sangat concern terhadap rasio likuiditas. Karena apa? Kalau perusahaan itu hutang pada bank, per bulan dia kan harus ngangsur. Nah, karena per bulan harus ngangsur, maka perusahaan itu rasio likuiditasnya harus bagus. Kira-kira kalau rasio likuiditasnya rendah, kenapa bank kok tidak mau? Kira-kira kenapa? Kalau rasio likuiditasnya rendah, bank nggak mau ngasih pinjaman karena perusahaan tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban dalam jangka ya, pendek, Pak. Atau tidak mampu melunasi hutang. benar. Jadi nanti gampangnya dia bakal telat-telat terus ngangsurnya, gitu ya. Ya, nanti dia bakalan telat-telat terus ngangsurnya, bakalan ngerti nggak ya? Kalau bahasa Jawa itu ada istilah semoyo. Semoyo itu ditagih hutang, oh besok-besok aja gitu ya. Nah itu kalau bahasa Jawanya itu semoyo. Nah, rasio likuiditas itu tidak bisa langsung dihitung rasio likuiditasnya berapa. Jadi ada beberapa rasio yang dia merupakan jenis rasio likuiditas. Ya. Jadi rasio likuiditas itu dibagi lagi ya. Ada yang namanya current ratio atau CR ratio, ada yang dinamakan dengan quick ratio atau QR. Ya. Nah ini advance lagi nih ya. Jadi kita nggak paham-paham mendetil, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Nanti kan slide-nya ini dibagi di LMS ya. Nanti silakan di-download. Suatu saat kita butuhkan, kita tinggal buka lagi. Nah, current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang ada. Dengan menggunakan aset lancar yang ada. Ya, kita coba balik lagi ke neraca ya. Tadi neraca di halaman berapa? Nah, neraca itu kan ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ya ingat ya. Nah, ini dilihat ya, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang, ada ekuitas. Nah, current ratio membandingkan kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar saja. Ya. Nah, jadi kita next lagi tadi sampai ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita membandingkan aset lancar atau bentar, biar kita bisa ini neracanya tadi saya screenshot, saya bagi di kolom chat biar sambil bisa melihat ya. Ini cara screenshot ini. Oke. Saya save dokumen, kemudian saya attach di kolom chat. Nah, nanti sehingga kita bisa sambil lihat ya di kolom chat. Nah, itu ada neraca, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada kewajiban jangka pendek gitu ya. Nah, untuk menghitung current ratio ya, current ratio, maka kita menggunakan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ya. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kalau di contoh yang di screenshot itu, maka total aset lancarnya adalah 287, 218, 560. Dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancar atau hutang jangka pendek
272.800.000. Nah, gitu ya dibagi. Kalau contohnya ini 187.982 dibagi 55.691. Di sini disebutkan ditemukan hasilnya current rasionya adalah 283,62%. Ya. Di sini artinya apa? Kalau current rasio 283,63%, setiap Rp1.000 hutang ya akan dijamin dengan aktiva lancar sebesar 2.836. Ya, jadi aman gitu ya. Ya, jadi berarti kalau di sini harusnya current rasio itu harus di angka berapa? Di atas 100% atau di bawah 100%? Current rasio kira-kira. Kalau jumlah aset lancarnya sama dengan jumlah hutangnya, hutang lancarnya, maka current rasionya berapa? Kalau aset lancarnya sama dengan kewajiban lancarnya, 1. maka 1 ya, 100%. 1 itu 100%. Ya. Maka rasio lancarnya 100%. Kalau misalnya current rasionya di bawah 100%, kira-kira gimana? Rugi, Pak. Bukan rugi, ya, tapi rasio likuiditasnya kurang bagus. Ya, karena apa? Ada hutang jangka pendek yang harus dibayar, tapi yang untuk membayar ini belum dalam bentuk aset lancar. Ya, jadi bisa jadi dia harus nyari untung dulu, nyari uang dulu, atau jual aset dulu baru bisa bayar. Nah, gitu. Jadi rasio lancar ini harus di atas 100%. Itu current ratio. Yang berikutnya adalah quick ratio. Nah, quick ratio ini lebih ketat lagi, karena tidak semua aset lancar yang dihitung. Hanya aset lancar dikurangi dengan persediaan. Jadi kalau di sini di screenshot itu persediaannya kan 132 juta. Ya, aset lancarnya 287 juta. Yang di screenshot ya, di kolom chat ya. Harus dikurangi dulu dengan 132 juta. Baru dibagi dengan hutang jangka pendek. Nah, biasanya perbankan itu menghitungnya bukan current ratio, tapi quick ratio. Agar kalau ditagih setiap saat itu bisa membayar. Karena apa? Kalau persediaan itu harus dijual dulu kan ya. Harus dapat pelanggan dulu, harus dijual dulu baru dia dapat uang. Nah, berarti yang dihitung itu adalah kas dan setara kasnya aja. Nah, berarti di sini misalkan di sini 150%, maka cukup bagus ya. Berarti setiap 1.000 hutang dijamin dengan angka 1.500. Aset lancar dikurangi dengan persediaan. Gitu. Ini yang disebut dengan quick ratio. Jadi liquidity ratio atau rasio likuiditas ada 2 jenis, ada current ratio, ada quick ratio. Kalau misalkan quick rasionya di bawah 100% mungkin tidak apa-apa. Yang penting current rasionya harus di atas 100%. Tapi kalau bisa current rasionya dan quick rasionya di atas 100%, berarti dia sangat layak untuk dikasih hutang. Itu rasio likuiditas. Oke, rasio likuiditas ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Mas Nandito, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke. Mbak Pradila Winda, bisa memahami Bisa, Pak. rasio likuiditas? Iya, bisa dipahami, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Ya. Kalau tadi liquidity ratio, solvabilitas bukan solvability ya, tapi solvency, ya, solvency ratio.
Solvency ratio adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ya, bedanya apa? Kalau likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang jangka pendek saja. Ya, kewajiban yang jangka panjang nggak dihitung. Ya, kewajiban jangka panjangnya nggak dihitung. Nah, kalau solvabilitas itu untuk memenuhi seluruh hutangnya. Maka bisa kita tahu cara untuk memenuhi cara menghitung rasionya ya total utang keseluruhan dibagi dengan total aset. Ya, rasio total keseluruhan dibagi dengan total aset. Ini dinamakan dengan debt to asset ratio. Ya. Debt to asset ratio. Ya. Debt to asset ratio misalkan dihitung total utangnya di sini contohnya 55.691.700. Total asetnya 157.952.450 sehingga ketemu 35,28%. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa hasil analisis debt to asset ratio ini menunjukkan bahwa setiap total hutang RP1 dijamin dengan ini salah ini. Ini harusnya salah ini ya. Harusnya ini 3,5 aktiva perusahaan ya. Ini kayaknya ini salah. Karena ini masih positif ya. Jadi asetnya masih lebih tinggi daripada hutangnya. Harusnya bukan 0,35. Di sini harusnya 3,528. Karena di sini 1 ya. Karena di sini 1. Nah, kemudian yang rasio kedua yaitu kita menghitung debt to equity ratio. Jadi hutang dibandingkan dengan modalnya. Ya, kalau hutang dibandingkan dengan modal, di sini total utangnya 55.691, modalnya 102.260, maka di sini 54%. Ya, maka di sini bisa dilihat bahwa Rp1 hutang dijamin dengan, nah ini juga nggak sesuai kayaknya ini. Ini harusnya 5,4 modal. Ya, Rp1 hutang dijamin dengan 5,4 modal gitu ya. Bacanya seperti itu harusnya. Nah, di sini kalau untuk apa ya? Kalau untuk debt to equity ratio ya, itu kira-kira nilainya harus di bawah 100%. Yang bagus itu di bawah 100% apa di atas 100%? Kira-kira. Rasio utang terhadap aset atau rasio utang terhadap modal kira-kira harus di bawah 100% atau di atas 100%? Di atas mungkin, Bang. Di bawah. Di bawah. Halo, ada yang di atas? Ada yang di bawah? Kira-kira yang benar yang mana? Satu suara lagi. Di atas 100%, Pak. Oke. Mbak Nilu coba. Kenapa kok harus di atas 100%? Logikanya. Kalau di atas 100%, maka hutangnya dibanding asetnya banyakan mana? Banyakan hutangnya, Pak. Banyakan hutangnya. Ya, maka hutang itu nggak boleh melebihi aset. Jadi debt to asset ratio dan debt to equity ratio harus di bawah 100%. Ya, harus di bawah 100%. Kalau misalkan perusahaan dari laporan keuangannya dihitung ya, total hutangnya dengan total asetnya atau total hutang dan modalnya ada yang di atas 100%, berarti perusahaan nggak sehat. Ya, jadi misalkan dia punya aset 100 juta. Ya. Di neraca itu sebelah kiri 100 juta totalnya. Ada punya uang tunai, ada punya
mobil, punya mesin, misalkan gitu ya, 100 juta totalnya, misalkan gitu ya. Tapi sebelah kanan, ya di neraca, hutangnya 90 juta, modalnya cuma 10 juta. Ya. Sehingga kalau dibandingkan debt to equity rasionya 90 juta per 10 juta. Ya, 90 juta per 10 juta itu 900%. Ya. Kira-kira itu perusahaan yang sehat apa enggak? Ya, enggak sehat ya. Karena hutangnya melebihi jumlah modalnya. Nah, oke, berarti sudah paham ya yang dimaksud dengan solvency ratio atau solvabilitas rasio. Oke, dari penjelasan solvensi atau solvabilitas bisa dipahami, Mbak Rosiana? Bisa dipahami, Mbak Rosiana? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Mas Alvan bisa memahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau sudah bisa memahami, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga ada activity ratio. Activity ratio atau rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atas pemanfaatan SDM perusahaan. Ya, atau kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Activity ratio ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Ya. Di sini cara ngitungnya kayak gini ya. Misalkan penjualannya total omsetnya 523 juta sekian, total persediaannya 74 juta. Ini hasil pembagiannya dibulatkan sama dengan 7. Ya, dibulatkan sama dengan 7. Lama persediaan, maka bisa kita hitung dalam 1 tahun itu kita bulatkan 360 hari, 360 dibagi dengan 7 ketemu 51 hari. Nah, maka inventory turnover itu setiap 51 hari. Ya, jadi anggaplah setiap 51 hari itu persediaan itu habis, terus ada lagi, habis, ada lagi, habis, ada lagi gitu. Nah, kira-kira semakin bagus perusahaan, ya, inventory turnover-nya untuk kalinya, ya, ya, itu harus semakin banyak apa semakin sedikit turnover-nya. Turnover-nya itu yang kali ini ya, yang kali ya. 7 kali. Ini kan 7 kali. Semakin bagus perusahaan, harusnya dia semakin besar atau semakin kecil kalinya turnover-nya. Kira-kira. Coba saya tanya ke Mbak Siti Aminah. Kira-kira perusahaan yang bagus itu inventory turnover-nya itu semakin tinggi apa semakin rendah? Mbak Siti Aminah? Ada? Oke, saya tanya ke Mbak Devina. Devina, ada Devina? Iya, Pak. Ya, kira-kira kalau perusahaan itu semakin bagus, turnover inventorinya itu semakin banyak kalinya atau semakin kecil? Pak, maaf izin menjawab. Kalau menurut saya itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Oke, kenapa kok semakin tinggi? Menunjukkan apa, Mbak Siti Aminah? Oke, Mbak Devina, tadi jawabnya semakin tinggi, Mbak Siti Aminah. Setuju apa tidak? Berarti kalau semakin tinggi, ini bisa 10 kali, bisa 20 kali gitu ya, perputarannya. Kalau menurut Mbak Devina, perusahaan yang bagus, inventory turnover-nya semakin tinggi apa semakin rendah? Pak, kalau
Di logika itu kalau persediaannya semakin tinggi, itu semakin lama kan persediaan semakin bagus gitu. Oke. Mungkin sih Pak, menurut saya. Oke, jadi kalau turnover-nya semakin tinggi, maka persediaan itu bergeraknya semakin cepat. Ya, bergeraknya semakin cepat berarti menunjukkan bahwa semakin laris ya. Semakin laris usaha Penjualannya tersebut. semakin bagus. Ya, penjualannya semakin bagus. Nah, kalau misalkan turnover-nya itu rendah, berarti barangnya itu banyak yang berhenti, nggak kejual. Ya, turnover-nya itu rendah. Bentar, saya jawab. Nah, turnover-nya itu semakin rendah, berarti menunjukkan dia tidak laku barang itu. Nah, dan itu kurang bagus. Ya, harusnya kalau kita punya bisnis itu turnover-nya harus tinggi. Cepat laku, cepat beli lagi. Cepat laku, cepat beli lagi. Nah, itu menunjukkan. Nah, di sini bisa kita hitung. Semakin turnover-nya itu semakin tinggi, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin rendah. Ya, misalkan turnover-nya itu 10 kali dalam setahun, maka lama persediaan itu 360 dibagi 10. Nah, cuman 360. Jadi dalam kurang lebih 1 bulan lebih dikit, barang itu sudah berganti yang baru. Nah, kalau kita memiliki bisnis yang turnover-nya tinggi, maka kita bisa menjual barang-barang yang expired-nya cepat. Ya, barang cepat saji atau barang yang apa namanya expired-nya itu nggak tahunan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memiliki usaha yang turnover-nya itu lambat ya, setahun hanya 2-3 kali, maka kita fokus ke yang barang-barang yang expired-nya itu lama. Atau misalkan kayak gini ya, kita misalkan punya bisnis fashion. Nah, kita tahu misalkan fashion itu berubah setiap 3 bulan misalkan, atau setiap 6 bulan misalkan ya, setiap bulan. Nah, ternyata bisnis kita setelah kita hitung turnover-nya itu lambat gitu ya. Dalam setahun pabrikan itu bisa mengeluarkan 2-3 model yang baru, padahal kita dalam setahun turnover-nya cuma 2 kali. Nah, itu maka kita menunjukkan bisnis kita itu kurang bagus ya. Karena apa? Turnover kita dengan segmen bisnis yang kita pilih itu belum setara. Ya. Kecuali misalkan kita berjualan apa? Misalkan kita berjualan yang modelnya itu everlasting, ATK misalkan. Nah, ATK ya nggak perlu turnover yang tinggi, modelnya ya tetap gitu-gitu aja gitu ya. Tapi pengaruhnya di perputaran uang, ya, perputaran uangnya akan lambat. Nah, itu yang disebut dengan inventory turnover. Ada juga working capital turnover. Ya, kalau yang tadi inventory itu penjualan dibagi dengan persediaan. Kalau working capital turnover penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Misalkan total penjualannya di sini 523 juta, aktiva lancarnya 157, maka di sini ada 3,316. Artinya adalah dari working capital diperoleh hasil 3,316 kali. Nah, berarti di sini bisa disebut bahwa setiap Rp1 aset lancar bisa menciptakan penjualan atau omset Rp3,316. Ya, jadi di sini bagus ya. Ya, jadi aset lancarnya cuma 1, tapi potensi menghasilkan omsetnya 3,316. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa working capital turnover ini harus lebih besar daripada 1. Ya. Kalau misalkan di sini 0, ya, working capital turnover-nya 0, ya maka itu rugi. Ya, karena apa? Penjualannya sedikit, aktiva lancarnya banyak. Nah, atau dalam artian
omsetnya terlalu kecil untuk modal segede itu. Makanya kan kita bisa analisis ya. Kadang ada konsultan ekonomi yang bilang, ini omsetnya terlalu kecil ini. Kalau modal segede ini. Nah, itu berdasarkan ini. Berdasarkan working capital turnover. Ya, dia harus di atas 1. Lebih dari 1. Oke, itu tadi activity ratio. Kemudian yang terakhir ada profitability ratio. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitability ratio ada ROI, ya, return of investment. Ini yang sering kita dengar ya. Ya, ROI ya. Kalau kita menilai usaha itu bagus apa enggak ya dilihat ROI-nya ya, hasil pengembalian investasinya. Caranya ngitung bagaimana? Penjualan Loh, ini kok working capital turnover lagi ya? Kayaknya ini rumusnya salah ini ya, ROI-nya. Oh, ini salah ini. Nanti akan dikoreksi sebelum diupload di LMS ya. Oke, ini berarti ROI ini salah. ROI ini harusnya ini bukan penjualan ya. Bukan hasil atau jumlah aktiva. Hasil atau jumlah aktiva atau jumlah investment. Nah, ini salah ini ya. Kok salah? Nanti coba saya cek lagi. Kok rumusnya kok sama dengan working capital turnover? Oke, untuk ROI kita skip lagi. Nanti saya cek lagi nih slide-nya. Nah, salah satu untuk menghitung profitabilitas itu kita menggunakan return on equity. Nah, atau coba kita browsing ya. ROI itu rumusnya gimana? Coba saya stop share dulu. Return of investment yang benar itu rumusnya oke, return of investment. Nah, rumusnya yang benar itu kita lihat ya. Nah, ya, return of investment itu rumusnya net return dibagi cost of investment. Net investment bagi cost of investment. Rasio profitabilitas ROI. Nah, ini ya. ROI dihitung dari total penjualan dikurangi investasi ya, dibagi dengan investasinya. Ya, itu disebut dengan ROI. Oke. Ini saya ganti yang di slide ya. Yang slide-nya berarti salah. Slide-nya mana tadi? Slide-nya salah. Oke, tadi yang salah ROI ya. ROI. Nah, ini salah ini. Jadi harusnya rumusnya ini. Ini investasi. Nah, dari total penjualan dikurangi investasi dibagi dengan investasi. Jadi kalau misalkan contohnya tadi total penjualannya
Nah, ini total penjualannya. Nah, ini contohnya, hitungnya. Nah, misalkan ada total penjualan 30 juta, investasinya 20 juta, maka 10 juta per 20 juta 50%. ROI-nya 50%. Ya. Nah, semakin tinggi ROI, semakin bagus usaha tersebut untuk kita berinvest. Ya, kalau ROI-nya dia kecil, ya kita mungkin bisa kesampingkan. Masa keuntungannya misalkan cuma 5% gitu ya. Nah, kalau ROI 5%, ya ngapain kita bisnis? Terlalu berisiko. Mending deposito aja di bank. Ya. Deposito aja di bank kan juga 5% ya, sekitar 5% gitu ya. Nah, oleh karena itu ROI ini dijadikan penentu profitabilitas atau rasio profitabilitas. Nah, yang kedua, return on equity. Nah, return on equity di sini adalah rasio untuk mengukur laba bersih terhadap modal sendiri. Nah, laba bersih itu yang dimaksud sesudah pajak ya biasanya. Ya, sesudah pajak. Nah, jadi kalau labanya 76 ya, kemudian modalnya 102, maka 74,6%. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa setiap Rp1 modal dapat menghasilkan laba 0,74. Ya. Nah, ini menguntungkan ya. Dia di sini akan semakin tinggi persentase return on equity-nya, maka semakin bagus. Nah, kalau misalkan di sini labanya bisa sampai melebihi modalnya, ya malah lebih bagus lagi ya. Jadi jual itemnya 2 kali lipat dari harga perolehannya misalnya gitu ya. Maka bisa jadi laba bersihnya ini bisa sampai melebihi 100% dan lain sebagainya. Tapi bisa juga karena di sini adalah laba bersih. Nah, kalau misalkan terlalu rendah, bisa juga dievaluasi biaya-biaya yang keluar. Ya, biaya-biaya yang keluar. Gitu. Karena laba bersihnya kok bisa terlalu besar. Ini mungkin ongkos kirimnya yang harus diefisiensi dan lain sebagainya ya. Oke, itu cukup untuk hari ini ya. Jadi kita recap, hari ini kita melajari analisis laporan keuangan. Kita tahu tadi laporan keuangan ada neraca, rugi laba, dan aliran kas. Neraca nama lainnya adalah balance sheet. Neraca ada yang staffel, ada yang skontro. Kemudian kita belajar juga laporan laba rugi atau profit and loss atau income statement. Income statement ini apa ya? Mencantumkan pendapatan atau revenue dan biaya atau expense. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement. Cash flow statement ini mencantumkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ada kita menganalisis laporan keuangan. Analisis ada 3 jenis alat, ada horizontal, vertikal, dan rasio. Yang horizontal itu kita membandingkan antar tahun, ya. Kemudian yang vertikal itu kita membandingkan dalam 1 tahun, dihitung prosentasenya. Kalau dari neraca itu 100%-nya dari total aset atau total ekuitas ditambah liabilitas. Kalau dari laporan laba rugi 100%-nya itu adalah omset ya, atau di sini penjualan neto. Kemudian kalau rasio ada rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Tadi ada satu lagi ditambah ya, aktivitas ya. Ini ada tambahan lagi aktivitas. Nah, tapi aktivitas itu tambahan dan aktivitas. Ya, tapi biasanya untuk kreditur jangka pendek seperti bank dia hanya ngelihat likuiditas. Untuk obligasi atau pemegang saham dia lihatnya profitabilitas dan solvabilitas. Kemudian di sini dijelaskan rasio likuiditas itu dihitung menggunakan apa? Ada current ratio dan quick ratio. Kemudian ada rasio solvabilitas ini menghitung total hutang terhadap aset atau total hutang terhadap modal. Kemudian ada activity ratio, rasio aktivitas.
Ini ada inventory turnover dan working capital turnover. Kemudian yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu menghitung ROI dan menghitung return on equity. ROI harus semakin besar nilai persentasenya semakin bagus. Return on equity semakin besar juga semakin bagus. Oke, mungkin itu materi hari ini ya tentang analisis laporan keuangan. Jadi harapannya kita sekarang sudah memahami kenapa kok kemarin kita harus belajar cara membuat laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan dari transaksi agar kita bisa menganalisis. Oke, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Intan. Terkait penggunaan software Dilo itu kan dibatasi 1 bulan ya, Pak? Ya. Nah, itu kalau misal sudah lewat 1 bulan, nanti bisa diakses untuk laporan neracanya dan laporan lain atau tidak, Pak? Kalau untuk memasukkan transaksi kegiatan kan pastinya tidak bisa ya, Pak, kalau misal sudah 1 bulan itu. Iya, tidak bisa. Jadi kalau misalkan kita memang ada bisnisnya ya, memang harus membayar itu pada akhirnya nanti. Tapi kan kemarin itu yang dikenalkan yang mudah ya, maksudnya pengenalan aja. Tapi kalau misalkan nanti ingin dipakai secara terus-menerus ya harus membayar memang kalau yang online. Ya. Jadi kemarin kan disarankan bisa menggunakan email yang lain ya. Jadi sebelum 1 bulan ya transaksinya gimana ya? Transaksinya diekspor ke Excel ya. Diekspor ke Excel, disimpan. Kemudian nanti saldonya dimasukkan lagi ke database yang lagi. Itu kalau misalkan kita tetap ingin gratisan. Tapi kalau misalkan ada sebuah usaha ya memang harus dibiayakan itu. Kalau nggak salah itu biayanya kan 200.000 per bulan ya. Jadi kalau usahanya cukup besar, perlu sistem, saya kira 200.000 per bulan itu cukup ringan gitu ya. Tapi kalau misalkan usahanya kecil, masih istilahnya masih ngatasi kita menggunakan manual, ya cukup pakai Excel saja. Kita tidak perlu pakai software keuangan. Seperti itu. Mungkin gitu Mbak Intan. Baik, Pak. Terus kalau misal ya Pak, UMKM ini memiliki lebih dari 1 produk. Kayak misal produksi keripik pisang agung sama produksi keripik pisang buah. Nah, itu kan menggunakan bahan baku yang berbeda. Nah, itu pencatatan laporan keuangannya dalam 1 neraca itu atau dibedakan, Pak? Ya 1 neraca. Itu kan hanya beda di persediaan saja. Persediaannya berarti ada 2 bahan baku, ada bahan baku pisang, ada bahan baku buah. Kemudian barang jadinya ada 2, ada keripik buah, ada keripik pisang. Kan hanya beda di persediaan aja, tapi itu tetap 1 neraca. Nah, jadi beda neraca itu kalau misalkan memang menjalankan 2 bisnis. Misalkan seseorang itu, oh saya punya usaha, misalkan apa ya, usahanya yang biasanya berdampingan itu apa ya? Oh saya punya usaha rumah makan, tapi saya juga punya usaha catering, oke gitu. Nah kita ingin memisahkan, ya ada pengelolaan catering sendiri, pengelolaan rumah makan sendiri itu boleh, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita ingin membagi, jadi nanti ada manajer restonya, ada manajer cateringnya, kayak gitu dipisahkan. Tapi kalau selama itu masih dikelola oleh 1 orang ya, kemudian keuangannya masih jadi 1, apalagi rekening banknya jadi 1, ya di satu laporan keuangan saja, ya. Karena dengan memisah neraca itu berarti rekeningnya harus sendiri, kasnya harus sendiri, kayak gitu Mbak Intan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Iya, silakan. Untuk rasio keuangan tadi yang di bagian rasio aktivitas itu kan contohnya itu untuk usaha dagang. Nah, tapi kalau misalkan untuk usaha jasa itu gimana jadinya, Pak? Untuk pengukuran rasio aktivitasnya. Ya, kalau untuk jasa berarti inventory turnover-nya nggak ada. Ya, berarti mungkin kita hitung dari working capital turnover saja yang ini.
Ya, jadi ini ya nggak ada karena nggak ada persediaan kan ya. Kalau jasa, ya kita ngelihatnya dari sini. Jadi kalau kita hitung ini ya nggak perlu ya. Jadi rasio ini tidak semuanya harus dihitung. Kalau memang bisnis kita itu tidak ada inventorinya, inventori ini kan persediaan. Kalau memang tidak ada persediaannya, ya ini tidak relevan untuk dihitung. Ya, yang relevan untuk dihitung berarti working capital turnover aja. Oke, gitu ya. Kalau misalkan di laporan keuangannya itu tidak dicantumkan bagian penjualan tapi hanya pendapatan, berarti untuk perputaran modal kerja itu pendapatan dibagi aktiva lancar ya Pak ya? Benar, Oke, ya benar. terima Pendapatan. kasih Pak. Ya. Pendapatan yang berhubungan dengan usaha. Jadi kan gini ya. Misalkan usahanya apa? Usahanya misalkan jasa apa nih yang dimaksud? Misalkan jasa transportasi Pak. Oke, misalkan jasa transportasi. Ya. Jasa transportasi berarti di sini pendapatan dari jasa transportasinya. Karena bisa saja ada pendapatan dari non operasionalnya. Jadi gini, jasa transportasi kan idealnya pendapatannya hanya dari orang yang rental misalkan ya. Misalkan jasa transportasi itu travel atau rental. Hanya dari orang yang bayar travel dan rental saja. Tapi misalnya ya misalkan oh ini mau kampanye nih, sebentar lagi mau pemilu gitu ya. Ternyata ada partai yang nempel stiker partainya di kendaraan. Kemudian kita mendapatkan keuntungan dari itu. Maka itu tidak relevan kita masukkan di sini. Karena tidak mesti di tahun depan itu ada. Ya. Ngerti maksudnya ya? Ya, jadi yang kita hitung untuk working capital turnover penjualan di sini ya yang relevan aja, usaha yang relevan. Untuk pendapatan-pendapatan yang lain ya nggak kita masukkan. Kayak gitu ya. Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Oke, saya senang kalau ada yang nanya. Berarti penjelasannya cukup dimengerti ya. Kalau habis jelaskan panjang lebar, nggak ada yang tanya, itu kayaknya... Oh iya, Mas Reza, ada pertanyaan? Kalau jualnya secara grosir bisa nggak Pak? Jual apa? Misalnya per grosir. Misal di atas kan nanti harganya beda. Kan ini kan dijualnya satuan kan Pak? Oke. Per piece. Kalau grosir itu gimana Pak? Nanti Pak pencatatan keuangannya. Oke. Nah, pencatatan keuangannya kalau grosir ya. Bentar, saya coba pakai Excel. Pencatatan keuangannya sama saja ya. Jadi kalau misalkan grosir, ya. Sekarang saya tanya grosir yang dijual grosir itu itemnya sama persis dengan yang dijual eceran atau ada kemasan yang berbeda? Sama Pak. Sama persis. Barangnya apa misalkan? Misalnya itu voucher apa? Buku. Buku atau voucher. Misalkan ada voucher, ada buku, ya. Nah, itu berarti nanti dalam pembukuan ada harga jual umum, ya. Ada harga jual cover. Harga jual umum, ada harga jual grosir. Kayak gini. Nah, tapi kan tetap ya, tetap semuanya itu ada HPP-nya. HPP-nya ini kan sama, voucher misalkan HPP-nya 1.000. Buku misalkan HPP-nya 2.000. Harga jual umumnya ini 1.500. Harga jual umumnya ini 2.500. Tapi kalau voucher beli grosiran, dia dapat harga 1.200. Kalau yang buku beli grosiran dapat harga 2.200. Misalkan kayak gini ya. Kan sama saja ya. Jadi ada dua harga jual. Ada dua harga jual. Nah, biasanya kalau untuk di sistem, untuk ngakalin, pada saat jual itu kan harganya bisa diedit ya. Yang kita masukkan di sistem itu yang harga umum saja. Ya, yang kita masukkan di sistem itu harga umum aja. Nah, ketika pembelinya itu pelanggan, ya, harga jualnya pada saat di sistem itu diedit, diketik. Ya, atau kita berikan diskon. Ya, sehingga dia dapat harga grosir. Nah, biasanya
orang itu lebih suka kalau ada diskon. Nah, jadi kalau 1.500 jadi 1.200 kan berarti diskonnya berapa? 1/5 ya, berarti 20% diskonnya. Nah, dari 1.500 diskon 20% jadi 1.200. Dari 2.500 ini biar gampang 250 aja ya. Nah, gini. Nah, ini diskonnya berarti berapa ini? 10%. Diskon 10% jadi 2.250 harganya. Nah, kayak gitu. Tapi kan nggak ada perbedaan dalam membukukan kan ya. Ya, jadi kalau kita jual harga umum, kita membukukan keuntungan Rp500. Kita jual harga grosir, per item kita membukukan keuntungan Rp200. Yang ini kita jual harga umum, kita membukukan Rp500. Harga grosir membukukan keuntungan per itemnya Rp250. Oke, kesulitannya di mana kalau jual grosir gini? Kalau di aplikasi gimana, Pak? Kalau di aplikasi kita bukukan yang ini saja. Ya. Nah, harga grosir ini nanti melekat di pelanggan. Nah, melekat di pelanggan. Jadi ini nggak kita masukkan ke sistem. Ya, nggak dimasukkan ke sistem. Tapi beberapa aplikasi, ya beberapa aplikasi itu ada yang support harga grosir ya. Tapi kalau di Log saya tidak. Jadi ada beberapa aplikasi itu yang bisa ada harga jual 1, harga jual 2, harga jual 3, bisa kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan aplikasinya tidak support multi harga jual, maka cukup ditulis harga jual umum saja. Ketika pembelinya grosir, dimasukkan diskon. Ya, kan ada kolom diskon kan pada saat jual ya. Nah, gitu. Nanti dimasukkan diskonnya. Nah, biasanya kan di toko gini, penjualan kalau beli 1 sampai 10 harga normal, 10 sampai 20 diskon 5%. Beli di atas 50 diskon 20%, misalkan kayak gitu. Gitu cara implementasinya. Bisa dipahamin ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, yang lainnya? Nah, saya mau tanya, Pak. Silakan. Boleh nggak, Pak? Kira-kira kita tuh nge-share laporan keuangan perusahaan kita ke perusahaan lain. Terus kita misalnya baru diriin perusahaan nih, baru Ya. punya satu periode laporan keuangan. Terus kita bandinginnya ke laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis gitu, kira-kira boleh nggak, Pak? Makasih. Oke. Oke. Jadi kalau masalah boleh nggak kita menunjukkan laporan keuangan itu tergantung ke pemilik modal ya. Itu kan jadi laporan keuangan perusahaan itu kan ada yang perusahaan itu privat, ada yang publik ya. Kalau misalkan perusahaan itu kan kita pernah ada membaca PT bla 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 TBK gitu ya. Ya, TBK. Nah, perusahaan itu yang perusahaan yang terbuka itu maka malah dia harus melaporkan laporan keuangannya secara publik. Bisa dilihat di website, malah ada ketentuan harus diterbitkan di koran gitu ya. Itu kalau perusahaan terbuka. Tapi kalau perusahaan tertutup, dia tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Dia hanya berkewajiban ke pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya, kita mengurus pajak. Ya, biasanya dinas pajak akan minta laporan keuangan. Nanti dihitung pajaknya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya atau Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Misalkan kita punya restoran, kita punya hotel, penginapan yang lebih dari 10 kamar, itu kita kan harus bayar pajak 10% ya. Nah, itu kita memperlihatkan laporan keuangan kita. Tapi kalau misalkan laporan keuangan itu dinilai rahasia oleh ownernya, dia nggak mau menunjukkan, ya itu hak atau wewenang si ownernya. Karena perusahaan itu bukan perusahaan terbuka gitu ya. Yang berhak mengetahui siapa ya pemilik saham. Misalkan Vistarica ini punya usaha jual baju, sahamnya dari teman-teman ada 10 orang, ya hanya mereka yang berhak. Dan misalkan regulator itu dinas pajak, Dispenda, misalkan kita memenuhi kriteria untuk membayar pajak gitu ya. Tapi kalau enggak, ya tidak ada kewajiban ya.
masalah boleh apa tidak ya terserah si pemilik sahamnya. Misalkan pemilik sahamnya merasa oh ya udah nggak apa-apa, kita ingin membandingkan, ayo buka-bukaan, bisnismu mana laporan keuangannya, bisnisku kayak gini. Oh ternyata bisnisku kalau dibandingkan dengan bisnismu itu ternyata agak ketinggalan gitu ya. Oke, gimana kalau kita kerjasama gitu. Nah kalau itu sih nggak ada masalah. Kira-kira gitu, bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke, cukup ya. Kalau cukup, silakan dicoba ya. Nanti dicoba membuat tugasnya, membuat laporan keuangan ya, membuat laporan keuangan untuk bisnis yang di bisnisnya masing-masing ya, seadanya ya. Membuat neraca, mencoba membuat neraca dan laba rugi saja, kemudian dihitung rasionya ya. Dihitung rasionya ya nanti yang yang relevan. Kalau misalkan usahanya jasa, ya nggak perlu menghitung inventory turnover dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa dicoba ya, nanti dicoba sebagai tugas agar kalau kita nggak mencoba nanti kita nggak akan tahu ya. Jadi silakan dibuat laporan keuangannya, boleh manual, boleh menggunakan aplikasi. Kemudian dihitung rasionya tadi ada likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, sama aktivitas rasionya dilihat. Nah, jadi kita belajar menjadi seorang analis laporan keuangan. Oke, mungkin untuk materi pagi ini saya cukupkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dikonsultasikan bisa via grup ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab jika saya bisa. Oke, saya kembalikan ke Kak Rena ya. Saya akhiri sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haris. Selamat siang, Pak. Kasih. Oke, baik. Teman-teman, sudah mau jam 11 ya. Jadi silakan dibuka LMS-nya, terus mengerjakan post test akuntansi #4. Ya, jadi karena ini pertemuan dengan trainer materi akuntansi yang keempat. Baik, kalau gitu Zoom-nya saya akhiri dulu. Jangan lupa mengerjakan ya, karena itu untuk absen hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Selamat siang.